Ya, selamat siang Pak Anton. Selamat siang Pak Guru. Apa kabar hari ini? Ya, kabarnya baik dan luar biasa. Oke, bersyukurlah. Kabar yang baik, kelihatan juga ceria, semangat ini pagi. Saya dengarin hari Pak Anton mau melakukan coaching ya? Ya, benar Pak Guru, hari ini saya akan melakukan coaching dengan teman guru. Oke, baik. Kira-kira kompetensi apa yang ingin digali pada saat coaching kali ini? Kompetensi yang ingin digali dari kegiatan coaching hari ini, yang pertama adalah mendengarkan secara aktif. Lalu yang kedua itu adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, dari dua kompetensi tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan lebih jauh? Karena yang diambil adalah dua kompetensi, maka yang dikembangkan nanti yang akan dikembangkan adalah dua kompetensi itu, yaitu mendengarkan secara aktif dan bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, kira-kira indikator pencapaian apa nih? Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan tadi adalah dapat memberikan coach sendiri yang dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi nanti. Jadi itu indikator ketercapaian. Baik, Pak Anton, ini indikator yang sangat baik. Kita harapkan semoga bisa tercapai pada saat coaching kali ini. Kepada Pak Anton saya persilakan untuk melakukan. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu, mari silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik. Kabar baik. Mohon maaf Ibu, pasti ada tujuan utama ya, tujuan tertentu Ibu datang ke sini. Kira-kira tujuan Ibu ke sini itu kira-kira ada apa? Pak, jadi tujuan saya ke sini itu saya mau berbagi dengan Bapak tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas saya, yaitu menurunnya minat belajar siswa di kelas saya. Oke, baik Ibu. Jadi masalah yang Ibu hadapi adalah menurunnya minat belajar siswa. Kira-kira dengan keberadaan Ibu di sini, kira-kira Ibu yang mau Ibu harapkan itu apa setelah kegiatan ini? Apa harapan Ibu itu apa? Oke, baik Pak. Jadi harapan saya setelah saya bertemu dengan Bapak, mungkin saya bisa mendapat solusi dari menurunnya minat belajar siswa ini. Mungkin di sini saya bisa dapat menemukan cara baru untuk meningkatkan minat belajar siswa. Oke, baik. Berarti harapan dari Ibu untuk hadir di sini sehingga bisa menemukan cara baru bagaimana proses mengaktifkan siswa kembali dalam proses pembelajaran di kelas. Kira-kira yang selama ini Ibu jalankan, kondisi yang selama ini Ibu jalankan, kondisi idealnya, kira-kira dari angka 1 sampai dengan 10 misalnya, kira-kira kondisi yang Ibu hadapi, yang Ibu alami di lapangan itu kira-kira dia berada pada level atau tingkatan yang berapa? Oke, baik Pak. Jadi kondisi ideal itu mungkin bisa pada level 6. Jadi kondisi ideal yang Ibu hadapi pada level yang kena, maka itu pasti masih jauh dari harapan kita. Jadi dari level yang ke-6 ini pasti kita berjuang untuk dia naik ke tingkatan atau level yang lebih tinggi. Jadi dari level 6 dia pasti naik secara bertahap untuk pada tingkatan yang lebih tinggi daripada level yang ingin kita capai. Dari level 6 pasti perlahan dia akan ke level 7. Untuk mencapai level 7 tadi Ibu punya di level 6. Untuk mencapai level 7 apa yang
akan Ibu lakukan sehingga level 6 tadi itu dia bisa berubah menjadi ke level yang ke-7? Kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan? Oke, baik Pak. Jadi untuk mencapai ke level 7 itu pasti saya memperbaiki metode pembelajaran. Jadi yang pertama misalnya selama ini saya menggunakan metode pembelajaran dengan ceramah. Jadi ketika saya melihat minat pelajar siswa menurun, mungkin saya bisa merubah metode pembelajaran saya. Baik, mungkin sebelum lebih jauh, apakah ada metode lain lagi yang nanti Ibu terapkan itu punya dampak terhadap minat belajar siswa nanti? Karena yang tadi Ibu gunakan adalah metode ceramah saja. Kira-kira apakah Ibu bisa menggunakan metode lain selain metode ceramah? Jadi setelah saya menemukan munculnya minat belajar siswa, saya mencoba menggunakan metode discovery learning. Itu siswa belajar menemukan sendiri. Dari situ saya menggunakan metode itu, siswa lebih berminat, lebih antusias dalam kegiatan belajar. Jadi selain discovery learning, kira-kira ada lagi yang mungkin nanti Ibu terapkan dalam proses pembelajaran nanti? Oke, baik. Jadi selain metode, saya juga pasti mengambil media pembelajaran, karena media pembelajaran itu juga mempunyai peran yang penting dalam membangkitkan minat belajar siswa. Yang selama ini metode pembelajaran media pembelajaran yang saya gunakan itu hanya gambar, print out gambar, terus kita tempel di papan, terus kita tunjukkan ke siswa. Tapi saya mencoba untuk download video pembelajaran dari YouTube, sehingga itu di dalam video itu kan ada gambar animasi dengan pembelajaran materinya sesuai dengan bahan ajar hari itu yang kita ajarkan. Jadi itu saya rasa lebih membangkitkan minat belajar siswa. Oke, baik Ibu, sangat luar biasa apa yang menjadi komitmen Ibu, yaitu menerapkan metode yang berbeda nanti dalam proses pembelajaran, lalu menggunakan media yang bervariasi. Dengan dua hal ini kita berharap apa yang menjadi masalah dari kita tadi bisa teratasi, yaitu membangkitkan kembali minat siswa dalam proses pembelajaran nanti. Kira-kira kapan Ibu bisa menerapkan proses ini dengan metode dan media yang tadi Ibu sudah sampaikan itu? Kira-kira eksekusinya atau kapan Ibu mau terapkan? Oke, jadi ini saya akan mencoba menerapkan metode dengan media pembelajaran ini paling cepat itu mungkin minggu depan pada saat pembelajaran. Saya rasa lebih cepat, lebih baik. Baik, terima kasih Ibu. Kita semua pasti berharap bahwa dengan pola perubahan yang nanti Ibu jalankan, itu kita berharap bahwa anak-anak bisa motivasinya untuk belajar itu bisa tumbuh kembali. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi komitmen dan anak-anak itu bisa berhasil. Sebelum kita akhiri daripada coaching kita hari ini, kira-kira menjadi pertanyaan terakhir untuk Ibu, kira-kira apa yang Ibu peroleh atau yang Ibu dapat dari sisi kita melakukan coaching pada hari ini? Oke, jadi hal baik yang saya dapat pada sesi coaching kita pada hari ini adalah saya bisa menemukan solusi untuk memperbaiki minat belajar siswa, terlebih pada metode pembelajaran, dan juga menghadirkan media pembelajaran yang lebih bervariasi. Baik, terima kasih banyak Ibu. Mudah-mudahan apa yang menjadi komitmen Ibu bisa terlaksana dan membawakan
hasil yang memuaskan bagi ibu dan juga bagi anak-anak nanti. Jadi nanti kita bisa bertemu lagi pada saat ibu melakukan proses pembelajarannya untuk dipantau bagaimana penggunaan metode dan media yang tadi ibu sampaikan. Jadi sekali lagi terima kasih karena ibu sudah datang dan berbagi permasalahan yang ibu hadapi di kelas. Oke. Terima kasih kembali Pak sudah berbagi dengan saya. Selamat siang. Oke, terima Sampai kasih. ketemu. Baik, selamat siang Pak Anton. Saya melihat sebuah proses coaching yang sangat luar biasa ya. Dan saya sebagai officer yang tadi saya lihat sangat luar biasa. Di akhir sesi ini bisa ada beberapa pertanyaan untuk Pak Anton. Yang pertama, bagaimana apakah proses coaching tadi berjalan dengan lancar atau tidak Pak Anton? Ya, baik. Perlu secara umumnya kalau dilihat saya sebagai coach dan ibu tadi sebagai coaching, proses coachingnya berjalan dengan lancar. Ya, saya juga melihat hal yang sama. Lalu pertanyaan berikutnya, kira-kira apa saja yang dilakukan saat coaching tadi? Baik, perlu yang dilakukan selama coaching tadi itu pertama kan menggunakan pola tirta atau alur tirta dengan menanyakan tujuan, lalu identifikasi masalah, bagaimana tanggung jawab, lalu aksi dan menggali potensi atau kelebihan-kelebihan yang ada pada diri coaching. Potensi yang ada di coaching untuk menemukan sendiri solusi daripada permasalahan yang dihadapi. Baik, berarti tujuan dari coaching kali ini tercapai ya, tentunya ya. Oke. Baik, jadi sekali lagi saya memberikan apresiasi sekaligus terima kasih kepada Pak Anton sudah melakukan coaching dengan baik. Itu selamat siang. Oke, selamat siang Pak Guru, terima kasih.